Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manusia dan Hukum. Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk individu serta makhluk sosial yang dikarenakan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dan apa itu hukum? Hukum adalah menurut Thomas Hobbes adalah perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Oleh karena itu, pelanggaran-pelanggaran perintah hidup dapat menimbulkan suatu tindakan dari pemerintah sebagai pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Anggaini akan melanjutkan presentasi dari Saudari Tasya yang berjudul Tujuan Hukum. Di sini kami mengambil 5 tujuan hukum menurut para ahli. Yang pertama, 1. Menurut Profesor Subekti SH, hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan cara menyelenggarakan keadilan-keadilan. Nomor 2, Profesor Mr. Dr. L.G. Van Eppledon. Menurutnya, hukum ialah mengatur hubungan antara sesama manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian antara sesama dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan seimbang. 3. Menurut Kenny, tujuan hukum semata-mata ialah mencapai keadilan dan kepentingan, daya guna dan kemanfaatan sebagai unsur keadilan. 4. Menurut Tresolpon, bahwa hukum berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat. 5. Mustad Kusuma Atmaja, menurutnya hukum itu yaitu pada umumnya bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak menghakimi atas dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan ketentuan yang sedang berlaku. Penegakan hukum. Penegakan hukum adalah ukuran untuk kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Dalam menegakkan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Menurut Friedman, bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh 3 komponen, yaitu A. Substansi hukum, materi atau muatan hukum. Dalam hal ini, peraturan haruslah peraturan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat untuk mewujudkan ketertiban bersama. B. Aparat penegak. Agar hukum dapat ditegakkan, diperlukan pengawalan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang memiliki komitmen dan integrasi tinggi terhadap terwujudnya tujuan hukum. C. Budaya hukum. Penegakan hukum menentukan konsisten dan keberanian dari aparat, juga hadirnya fasilitas penegakan hukum yang optimal. Misalnya, pada kawasan bebas rokok harus didukung dengan memperbanyak tanda-tanda larangan merokok atau memperbanyak tanda-tanda larangan merokok. Problematika hukum. Problem paling mendasar dari hukum di Indonesia yaitu manipulasi atas fungsi hukum oleh pengembangan kekuasaan. Problem yang dapat menjadi sorotan antara lain: A. Aparatur penegakan hukum yang ditengarai kurang banyaknya diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas. B. Penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sering mengalami intervensi kekuasaan dan uang. C. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penegakan hukum semakin surut. Hal ini berakibat pada tindakan anarkis masyarakat untuk menentukan sendiri siapa yang dianggap adil. D. Para pembentuk peraturan perundang-undangan sering tidak memerhatikan keterbatasan aparatur. E. Kurang diperhatikannya kebutuhan waktu untuk mengubah paradigma dan pemahaman aparatur. Sekian video presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.